firman Tuhan pada hari ini kepada kita adalah hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kalau ada istilah orang merdeka, ada istilah lain orang tidak merdeka. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah saudara hari ini sudah merasa hidup sebagai orang merdeka? Hanya 2-3 orang. Saudara-saudaraku, memang kalau kita membicarakan hidup sebagai orang merdeka, ini butuh perenungan mendalam. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara hidup sebagai orang merdeka, orang-orang percaya itu harus berani berkata, memang kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Merdeka? Merdeka. Itu dong. Hidup ini boleh serius, tapi jangan serius-serius amat lah. Memang hidup ini banyak beban, tapi jangan terlalu terbeban lah. Kan Tuhan sudah bilang berkali-kali, gimana lagunya itu? Engkau berkali-kali aku jatuh, berkali-kali kau menolongku. Begitu. Apakah Anda hari ini merasa ditolong Tuhan? Amin. Kalau nggak merasa ditolong Tuhan, boleh keluar. Saudaraku, kita bersyukur ya, negara kita hari ini pun sedang merayakan Independence Day atau hari kemerdekaan. Jadi hari ini kita double merdekanya. Merdeka dalam Kristus, merdeka dalam negara, tetapi belum merdeka dalam dompet. Saudara-saudaraku, tema firman Tuhan ini didasarkan kepada 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Saudaraku, supaya kita sama-sama terberkati dari pembacaan firman Tuhan ini, saya minta kita membaca secara responsori. Amin. Amin. Haleluya. Saya akan bacakan ayat 11 dan saudara nanti yang ke-12, demikian kita bergantian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebijikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang hiduplah sebagai orang merdeka, saudara, itu lebih ada pada penekanan ayat yang ke-16, di mana di sana berkata hiduplah sebagai orang merdeka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka, apa mungkin listrik dalam tubuh saya sudah berkurang itunya ya? Kan kalau tubuh kita kan ada listriknya kan? Ya,
Jadi janganlah dulu Tuhan ambil listrik itu. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang merdeka ini, dikatakan di sana saudara-saudaraku, kata merdeka itu sendiri ini berbicara bebas, kemudian juga berbicara tidak berada dalam perbudakan. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksud di sini yaitu bebas dari perbudakan. Ini nas ini berkata kepada kita ada pemahaman yang mengatakan dan kita yakini Yesuslah yang memberi kemerdekaan itu. Jadi ada dua pemahaman yang bisa kita pahami berbicara mengenai merdeka ini. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari seperti sekarang ini, merdeka dari penjajahan, Indonesia sudah merdeka. Walaupun kemerdekaan itu perlu penafsiran mendalam. Itu sebabnya kalau saudara sebagai warga negara Indonesia belum merasa merdeka, tapi di dalam Kristus Yesus kita sudah merdeka. Saudaraku, apapun bentuk negara kita ini, mau kita kritik, mau kita protes, tetapi Tuhan bilang berdoalah buat negerimu, karena kedamaian negerimu adalah kedamaianmu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, negara kita ini apapun adanya, kita sudah merdeka. Itu sebabnya right or wrong, Indonesia is my country. Jadi mau bagaimanapun bentuk, bagaimanapun situasi, bagaimanapun kondisi negeri kita ini adalah negeri kita. Mau benar mau buruk, ini adalah negeri kita. Jadi darahku, kupastikan hari ini masih merah putih. Apakah darah saudaraku juga masih merah putih? Amin. Amin. Haleluya. Jangan mengkhianati negerimu. Bagaimana cara mengkhianati negeri? Kalau di negeri ini masih ada intoleransi, engkau sedang mengkhianati perjuangan para pahlawan. Tapi jika kita menghargai jerih lelah itu, kita menjaga kedamaian di negeri ini, kita tidak mengganggu yang lain, maka kita adalah sedang membangun negeri yang sudah merdeka ini. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku kita sudah terbebas? Kalau kita kembali ke nats Alkitab, hiduplah sebagai orang merdeka, dalam bahasa Yunani dikatakan adalah eleuteros. Eleuteros ini berbicara dalam bentuk kata sifat, yaitu bebas, bukan lagi budak. Saudaraku, saya tafsirkan istilah budak ini mengerikan. Budak ini tidak ada harganya. Budak ini bisa disembelih. Budak itu bisa diperjualbelikan. Budak itu diapain saja, terserah majikannya. Jadi kalau kita kembali ke nats ini, sebenarnya Rasul Petrus sudah menjelaskan di situ ada namanya itu keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di ayat yang ke-11 itu istilah melawan jiwa di situ adalah merusak jiwa. Jadi saudara-saudaraku, itu sebabnya banyak orang sakit jiwa. Kok bisa seperti itu? Dikatakan adalah karena mereka sudah diperbudak oleh sesuatu. Lalu kata eleuteros ini juga berbicara mengenai tidak dikekang. Wow. Jadi ketika Indonesia pun dijajah pada waktu itu nggak bebas, terkekang. Makan pun tak bebas. Punya suami istri pun tak bebas, bisa diambil sama orang itu.
apalagi masih punya pacar, tinggal ngambil sama penjajah itu. Semuanya diambil. Karena memang budak itu tidak punya hak. Maka pada zaman Israel ada namanya perbudakan. Maka ada sebutan apa? Yaitu budak belian. Yang mana mereka itu diperjualbelikan. Kok bisa seperti itu? Tergantung kepada siapa yang majikan mereka. Tapi di sini Rasul Petrus mengatakan, dikatakan di situ adalah kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Saudaraku, keinginan daging apa hari ini yang belum bisa saudara tuntaskan? Itulah yang memperbudak kita, dan itu akan merusak jiwa kita. Jadi anak-anak muda biasanya itu kan tidak bisa jaga emosi. Itulah perbudak diri dan merusak jiwa. Apalagi kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, selera kita, apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial ini kan. Saudara, semuanya tersaji di situ. Tapi kalau sempat games itu memperbudak kita, itu merusak jiwa. Sukamu hancur. Suka itu jiwa yang matang. Maka kematangan jiwa kita akan hancur. Kok bisa seperti itu? Karena kita nggak merdeka. Lalu kata merdeka itu juga dikatakan ini kemungkinan dari bentuk alternatif erkomayatnya bebas, pergi sesuka hati. Memang pergi sesuka hati, bukan berarti suka-suka. Gimana itu? Merdeka dalam Kristus tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan dalam Kristus. Maka dikatakan di sana jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ayat 16 dikatakan di sini jelas, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jadi jangan karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus lalu suka-suka. Tidak seperti itu, karena Tuhan berkata di sini adalah tidak, tapi Dia berkata epikaluma. Artinya itu Bapak Ibu Saudaraku adalah jangan kita buat itu menjadi dalih. Karena kita sudah dibenarkan, sudah dimenangkan, sudah dibebaskan oleh Kristus, jadi ini menjadi dalih alasan kita suka-suka. Bukan begitu. Orang merdeka tidak boleh suka-suka, tapi yang membuatnya merdeka sesuka hatinya. Maka ada lagunya apa? Suka-sukamu Tuhan, karena Dia yang memerdekakannya. Kita orang merdeka nggak bisa suka-suka, tapi merdeka dalam keterbatasan. Kita hanya merdeka dalam kebenaran Tuhan, tapi kita tidak merdeka dalam ketidakbaikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebelum jauh saya harus jelaskan dulu artinya adalah bahwa istilah epikaluma ini dikatakan jangan engkau gunakan, yaitu eleuteros itu, kemerdekaan itu sebagai penutup daripada kebenaran. Kenapa seperti itu? Itu sebabnya orang suka membenarkan diri. Jadi jangan suka membenarkan diri. Siapa yang suka membenarkan diri menurut kata merdeka ini, sebelumnya dia sedang terjajah. Kok bisa begitu ya? Iya, sedang diikat oleh kepicikan itu. Maka dikatakan itu adalah kepicikan. Maka itu dikatakan di ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh.
Orang-orang bodoh di sini kalau dari bahasa Yunani itu adalah orang yang lambat berpikir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara dan saya, kita semua suka membenarkan diri, itu namanya adalah kebodohan. Dan kebodohan itu artinya adalah lamban berpikir, tidak bijak, tidak berhikmat. Saudaraku, itu adalah belenggu. Jadi jangan picik. Picik di sini itu begini ya, picik di situ itu begini, ganjil gitu. Jangan menjadi orang ganjil. Jangan benarkan diri. Jadi siapa yang suka membenarkan diri, ternyata dia belum eleuteros, dia belum merdeka yang sejati. Tetapi kemerdekaan sejati ketika saudara bisa mengampuni, ketika saya bisa mengampuni, orang itulah yang mengalami kemerdekaan sejati. Tapi kalau saudara katakanlah sudah pernah ditolong, tetapi begitu Anda pergi, Anda merasa nggak pernah ditolong, itu kebicikan dan kebodohan. Maka sedang terbelenggu dalam hatinya dan dia belum mengalami kemerdekaan itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, inti daripada kemerdekaan adalah berani nggak saudara mengampuni, berani nggak saudara nggak membenarkan diri, berani nggak saudaraku menahan diri. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengosongkan diri. Kenosis katanya, aku pada yang punya, sekalipun itu kupunya. Saudara-saudaraku, dari pengertian-pengertian ini sudah jelas bagi kita bahwa istilah merdeka itu tak terbelenggu. Apa sekarang yang membelenggu hati saudara? Kalau firman Tuhan yang membelenggu hati kita, kita adalah orang yang merdeka. Tetapi kalau bukan firman Tuhan, kalau bukan kebenaran Tuhan, kalau bukan kebaikan Tuhan yang mengikat diri kita, sesungguhnya kita adalah sedang dalam terbelenggu. Jadi saudaraku, marilah kita uji diri kita masing-masing. Dan di sini di 1 Petrus 2 ini berkata, orang percaya adalah pendatang dan perantau. Nah, kalau dilihat itu dari bahasa yang dipakai adalah dikatakan peziarah. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Katakanlah kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, kita orang asing di situ, kita pendatang di situ, kita hanya jalan-jalan di situ, dan kita harus kembali kepada tempat kita semula. Dari mana tempat kita semula? Sorga. Maka di bumi ini kita ini adalah stranger, orang-orang asing, peziarah. Ternyata kita pun bisa berjalan-jalan di dunia ini. Itu karena Tuhan. Dan dunia ini kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur itu bukan milik kita, tetapi itu milik mereka. Tetapi diizinkan kita ke sana, itu adalah anugerah. Artinya sama, gambar ini sama. Kita adalah warga negara surga. Datangnya kita dari atas, tapi diizinkan Tuhan kita jalan-jalan di bumi. Dan tiba waktunya akan kembali ke sana. Maka lagunya apa? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Kembali. Saya yakin ini yang membuat Pak Yopi dulu meninggalkan dunia lamanya, sehingga sekarang dia menjadi pendeta yang diurapi Tuhan. Tepuk tangan dong, kita bangga sih. Yang gak tepuk tangan tidak yakin bahwa pendeta Yopi diurapi Tuhan, maka butuh tepuk tangan sekali lagi. Kalau masih ada berarti tidak yakin diurapi Tuhan, maka tugas Pak Yopi apa? Pak Yopi banyak berdoa.
bahkan dikatakan di situ merusak jiwa. Namanya rusak. Coba seperti apa saudara? Tinggal dibuang, diperbaiki juga kalau bisa. Tapi hanya Tuhan yang bisa memperbaiki itu. Lalu kemerdekaan yang dimiliki dalam Kristus itu dikatakan tadi bukan menutupi, bukan lunak, tetapi untuk hidup sebagai hamba Allah. Maka jangan ragu, saudara dan saya, kita semua adalah hamba Allah. Amin. Saudaraku, coba kita lihat dulu slide yang berikut. This is our calling. Ini adalah panggilan kita. Petrus menegaskan orang percaya adalah orang merdeka, tetapi bukan untuk hidup semaunya. Kita dipanggil menggunakan kemerdekaan untuk memuliakan Allah dan menjadi saksi bagi dunia. Inilah yang menjadi panggilan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ini menyatakan kepada kita, nggak mungkin kita bisa memerdekakan yang lain kalau kita belum merdeka. Maka saya hari ini adalah orang merdeka. Negaraku hari ini sedang merdeka, merayakan kemerdekaannya. Apakah saudara setuju kalau kita sekarang nyanyikan lagu Indonesia Raya? Amin. Sini para pemuji-pemuji dulu, kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya supaya sungguh-sungguh merdeka negerinya, merdeka hatinya, merdeka pikirannya. Come here. You know, today Indonesian Independent Day. Bagaimana kalau kita nyanyi Indonesia Raya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Indonesia, dan itu tidak dosa. Amin. Mari bangkit berdiri dulu. Bagaimana Nabi menghargai negeri kita? Kalau darah masih merah putih, engkau akan nyanyikan juga. Saudara dikasih Tuhan, yang mengarang lagu itu adalah anak Tuhan, dan yang ada dalam lagu itu adalah darah yang mengalir. Nah saudaraku, adik-adik yang masih muda ini, apa pengabdianmu sebagai orang merdeka? Belajar dengan baik,
gali ilmu dengan baik. Pendidikan adalah kehidupan. Datang dari jauh, tiba di Bekasi, ada hasil yang dibawa. Pengabdian kepada negeri sebagai orang merdeka, sebagai bangsa tetap NKRI. Tetapi yang sudah merdeka dalam Kristus, beritakan Injil, merdekakan orang, sampaikan berita Injil, bersinarlah senantiasa. Jadi menegaskan orang percaya adalah orang merdeka. Jadi kalau anak-anak Tuhan belum memberitakan Injil, engkau belum merdeka. Minimal kepada papa, minimal kepada adik, minimal kepada ibunda. Suami-suami, kita belum merdeka sesungguhnya kalau kita belum menjadi kesaksian anak kita, istri kita juga sesungguhnya belum merdeka kalau di hatinya terbelenggu sesuatu. Maka perlu apa? Dipain ini penyembuhan luka batin. Jadi kok bisa istri luka batin? Jangan salahkan suami. Loh kok bisa begitu Pak Pendeta? Kan suami yang buat aku terluka lewat perkataannya, bukan suami yang buatku terluka. Engkau yang tidak bisa menguasai berperang melawan luka itu. Maka Tuhan bilang, jangan salahkan orang lain. Gimana Bapak Ibu? Ini teori ini mesti kita uji. Kalau saya terluka oleh Pak Gembala, saya nggak salahkan dia. Enggak, karena Tuhan dengan jelas berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya terluka karena ego saya tidak terima perkataan dia. Tapi Tuhan sedang pakai dia menegur saya. Karena saya nggak bisa terima, saya bilang, aku terluka. Siapa yang salah kok terluka? Saya yang salah. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Saya tidak bisa memanage, mengelola emosiku, mengelola pikiranku, mengelola hatiku. Jadi kalau saudara sakit hati oleh karena saya, jangan salahkan saya. Loh gimana Pak? Salahkan diri. Mulai hari ini berubah cara berpikir. Berubah cara berpikir. Itulah orang merdeka. Saya tidak mau menyalahkan orang Belanda. Tidak mau saya. Belanda menjajah. Kenapa kita nggak bertahan? Berarti kita yang harus perbaiki diri. Gimana ciptakan senjata? Bambu runcing saja bisa melawan, apalagi pakai rudal. Kan begitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kita dibilang Tuhan, jangan bodoh, jangan lamban. Jadi kalau saudara mengalami sakit hati, jangan salahkan orang itu. Tapi lihat diri kita yang ada apa yang salah dengan diri kita. Wow, saudara belum dapat ya. Yang saudara dapat selama ini, ampunilah mereka yang berbuat kesalahan bagimu. Siapa bilang dia berbuat salah dengan kita? Tuhan sedang pakai orang itu negur kita, supaya kita tidak seperti yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Kan begitu kira-kira. Jadi saudaraku, lihat dulu slide yang berikut. So, kalau udah seperti ini, apa pesan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 itu? Coba dinaikkan slide-nya. Saudaraku, ini pertanyaan, apa pesannya buat kita? Jadi kalau Pak Gembala mengundang saya khotbah, risikonya begini Pak Gembala, panjang-panjang. Tapi nggak apa-apa, urapan Tuhan masih ada. Apa pesan yang pertama? Ini pesannya saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama adalah menjauh dari keinginan daging. Itu di ayat 11. Di situ dikatakan, ada perkataan, supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Coba naikkan slide-nya. Saudara dikasihi Tuhan, di situ dikatakan menjauhkan. Ini dalam bahasa Inggris abstain.
Abstain from fleshly lust. Ini berkata tidak melakukan sesuatu. Kalau ada pemilihan kan abstain gitu kan. Ya udah diam aja gini. Jadi artinya di sini supaya kamu abstain. Jadi nggak usah tersentuh dengan keinginan itu, keinginan daging itu. Kenapa rupanya dengan keinginan daging? Keinginan daging itu berjuang melawan jiwa kita. Keinginan daging itu berusaha merusak jiwa kita. Jadi kata berjuang di situ adalah perang. Jadi ternyata keinginan daging itu aktif dalam diri, aktif dia untuk menghancurkan kita. Jadi kita nggak usah sentuh dari itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Petrus. Tapi Pak Pendeta, saya juga sadar aku belum sampai di situ. Apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karunia. Tapi kasih karunia di situ bukan berarti kita pasif. Nah, tapi kita harus aktif. Karena dikatakan di sana apa? Jangan sentuh, abstain, diam saja. Tapi kalau diam begini, diganggu orang diam, ditempelin diam, dia apa-apain diam, nggak ada apa-apa. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Ternyata ini keinginan daging itu dikatakan sedang berperang. Nah, menyerang kita, berperang secara aktif. Apa itu? Nafsu. Nafsu ini apa? Waduh, ini luas. Tapi supaya sederhana, pikirkanlah Filipi 4:8 itu. Apa yang baik? Apa lagi? Sedap didengar, yang manis, pasti kau merdeka. Pasti saya merdeka itu. Maknanya apa? Kemerdekaan sejati bukan mengikuti hawa nafsu itu, tetapi menang atas itu. Orang merdeka menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kamu memang dari atas, tetapi walau kau ada di dunia ini, janganlah duniawi itu menguasai diri kita. Kenapa? Kita tadi dikatakan perantau, ya kan? Kita kan orang asing, kita adalah pensiarah, kan seperti itu saudara kuliah situ. Yang kedua, kemerdekaan yang menjadi kesaksian. Kalau dikatakan di sini saudaraku dikasih itu ada 12, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Saudaraku, kita nggak boleh sama dengan yang lain itu. Anastrope, artinya apa? Cara hidup nggak boleh sama. Perilaku sehari-hari nggak boleh sama. Pola hidup style nggak boleh sama. Tingkah laku yang dapat diamati cara nyata itu harus sesuai jalan Tuhan. Engkau adalah kamu, aku adalah aku. Allah berkata, ilmu ini yang menyatakan integritas. Nggak boleh niru yang lain. Jadilah dirimu, tapi teladanilah Kristus. Kenapa? Cara hidup kita berbeda, tetapi dikatakan harus baik. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen misalnya ya, nggak berbeda pola hidupnya, cari dengan yang ada di sana yang katakan tidak percaya Tuhan. Lalu apa bedanya? Ada lagunya Brur itu, kenapa lagunya itu? Ini Pak Paulus Sumalamo tahu aja lagu itu. Apa dikatakan? Sama saja katanya. Gimana lagu ini? Yang saya lagu-lagu dunia ini saya kurang hafal. Tapi siapa yang tahu saudara lagu dunia berarti saudara masih duniawi. Engkau begitu, aku begini, sama saja, nggak ada bedanya. Apa yang mau dibanggain? Coba, apa yang mau dibanggain? Nggak ada kan? Tapi saat itu Petrus berkata, Anastrope katanya.
Makanya nanti kalau yang baru menikah langsung kasih nama anaknya Anas Robek, minimal Anastasia, tapi jangan Eutanasia. Apa itu Eutanasia? Nanti belajar ya. Jangan berakhir anak Eutanasia, jangan dong. Orang merdeka dalam Kristus hidup untuk memuliakan Allah, bukan menyenangkan manusia. Enggak. Tapi perlu gak kita disenangin orang? Perlu. Jangan balas fitnah dengan terang. Balas fitnah dengan terang. Ya, jangan dibalik. Balas fitnah dengan terang, bukan kemarahan. Dan kedatangan apa-apa kok. Saya tahu pendeta juga banyak kok yang suka fitnah banyak kok. Kenapa seperti itu? Yang tadi saya katakan itu, dia belum merdeka. Dia masih terikat, dia masih terbelenggu. Sesungguhnya kasihan kita melihat orang itu. Jadi kalau kita kasihan lihat orang itu, apa tugas kita? Doakan orang itu supaya bebas dari belenggu itu. Pak Pendeta nggak mudah, betul tidak mudah. Tapi Roh Kudus tolong kita. Amin. Yang ketiga, dan terus hidup adalah kesaksian iman. Jadi perbuatan kecil dengan hati yang besar, dengan kasih yang besar, itu berdampak besar. Tapi kalau perbuatan yang besar dengan hati yang kecil, dengan kasih yang kecil, itu nggak ada dampaknya. Gimana itu? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sebenarnya itu nggak minta yang besar-besar, minta kecil dengan hati yang besar, kasih yang besar, maka dampaknya besar. Siapa yang bisa lakukan itu? Orang merdeka. Tapi kalau orang belum merdeka, perbuatannya besar, merasa diri besar, merasa paling berjasa besar, tapi dampaknya nol. Jadi yang ada di sini apa? Butuh perubahan, butuh pertobatan. Yang ketiga, ini saya sudah siapkan dengan doa dan pergumulan. Apa nomor tiganya? Mari tukang selain, saya berharap tidak megang yang lain, ya, supaya kau juga merdeka. Saudara kulihat kemerdekaan yang taat ini. Jadi kalau ditegur pemain itunya tadi, itu membuktikan ketaatan kan begitu ya. Soalnya saya pernah di gereja, saya lihat orang itu balai tonton itu nggak dengar firman Tuhan di gereja tertentu. Dia lihat TikTok tuh. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi di sini enggak lah, itu dia hanya kelupaan saja. Kemerdekaan yang taat dan menghormati. Hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi sebagai apa dikatakan, hiduplah sebagai hamba. Jadi artinya kita ini sebagai orang merdeka, Petrus berkata sebenarnya kemerdekaanmu itu adalah sebagai hamba. Wow, beda loh hamba dengan budak. Yakin enggak ini? Biasanya disampaikan kan begitu, hamba Tuhan dari kata keset, kan begitu. Dia adalah budak. Memang hati sederhana begitu, tapi saudara bukan budak. Saya bukan budak. Kita sudah merdeka. Kemerdekaan itu apa? Hamba berbeda dengan budak. Gimana itu? Saudaraku sekarang berubah pikiranmu. Saudara nggak budak, enggak. Saudara dan saya hamba Tuhan, diurapi Tuhan. Tuhan tidak perlu sembelih kita. Yesus itu yang diperjualbelikan. Tapi saudara dan saya nggak pernah diperjualbelikan, karena hamba yang disayang Tuhan. Karena apa? Bebas bukan berarti tanpa batas. Disitulah pengambahan itu. Jadi kemerdekaan sejati adalah ketika kita bebas untuk mengasihi, ketika kita bebas melayani, ketika kita bebas menaati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena paksaan.
Siapa yang hatinya melayani dengan terpaksa, dia belum merdeka. Begitu ya, dalam sekali memang kemerdekaan ini, tapi tidak panjang-panjang karena waktu kita terbatas. Saya khawatir nanti dari belakang saudara pasti diberkati. Amin. Yang terakhir ini dan paling terakhir sekali, kesimpulannya, saudaraku, kesimpulannya adalah kemerdekaan sejati dalam Kristus bukanlah bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Bukan keinginanmu, bukan keinginanku, bukan keinginan kita, bukan. Tetapi arti sejati dari kemerdekaan itu adalah bebas untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan yang Tuhan kehendaki. Memang dunia berkata, ikuti hatimu. Tapi Kristus berkata, ikuti aku. Amin. Ini orang merdeka. Maka terjadilah bagi kita tahun Zobel, tahun kebebasan. Saudara sudah bebas, saya sudah bebas, kita sudah merdeka. Saat kapan? Ketika saya dan saudara bisa mengasihi, bisa mengampuni, bebas merdeka Tuhan. Suami istri, sayangi istri, istri sayangi suami. Terima kontraknya. Anak muda, terima dirimu apa adanya. Gak usah kau cukuri alismu, cukuplah yang diberikan Tuhan itu. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari memuji musik. Kita nyanyikan dulu tahun Jobel, karena kita sudah merdeka. Amin. Haleluya.